Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan sakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalalika wa zahikal karim wa azimi wa sultani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat dimanapun kita berada, sebagaimana biasa izinkan kami menyampaikan tausiah yang singkat dalam bentuk kuliah 7 menit atau kultum menjelang buka puasa Ramadan ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi kita bisa memberikan setitik ilmu plus pencerahan keagamaan buat kita, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sekalian. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran ada 4 posisi anak bagi kita orang tua. Ada 4 posisi anak, ada 4 peran anak dalam keluarga kita. Bisa saja anak itu perannya, posisinya dalam keluarga kita, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, sebagai penyejuk jiwa kita, sebagai pelipur mata kita, sebagai penyenang hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, anak itu bisa menjadi perhiasan. Memang dalam Al-Quran disebutkan Allah anak itu termasuk bagian dari perhiasan. Yang ketiga, fitnah. Anak itu adalah fitnah. Yang keempat adalah aduwwul lakum, musuh bagi kamu. Jadi anak itu bisa menjadi musuh bagi kita orang tua. Baik, satu persatu akan kita bahas secara singkat saja kaum muslimin muslimat, karena kita sudah berada dalam posisi menjelang buka puasa. Yang pertama, anak itu disebutkan Allah dalam Al-Quran sebagai penyejuk hati kita, penenang jiwa kita, penyejuk kalbu kita. Itulah posisi anak yang sebaik-baiknya. Itulah dia anak yang soleh dan solehah. Apabila anak-anak kita seperti ini kaum muslimin dan muslimat, maka layaklah baiti jannati, rumahku ini laksana surga bagiku. Istrinya istri yang solehah, anaknya anak-anak yang soleh dan solehah. Anaknya selalu berbuat baik, anaknya mau sholat, puasa mau, demikian juga amal-amal yang lain. Tidak pernah meresahkan umat, tidak pernah berbuat kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Anak-anak yang seperti ini, anak yang mampu menyejukkan hati orang tuanya, anak yang bisa menyenangkan perasaan orang tuanya. Inilah yang kita harapkan kaum muslimin dan muslimat, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Makanya kita selalu berkenan untuk mendoakan supaya istri dan anak-anak kita itu menjadi penyenang jiwa kita, pelipur mata kita, dan menjadi ikutan mereka bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana habalana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami
Karuniakanlah kepada kami, berikanlah kepada kami istri-istri kami, anak dan cucu kami, sebagai pelipur mata kami, sebagai penyenang hati kami, sebagai penyejuk jiwa kami. Dan jadikanlah mereka ya Allah sebagai ikutan bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah posisi anak yang pertama kaum muslimin. Moga-moga anak-anak kita menjadi anak yang di urutan pertama ini. Anak sebagai penyejuk jiwa, anak sebagai pelipur mata, anak sebagai penyenang hati, sehingga kita orang tua ini merasa senang dengan eksistensi anak kita, baik di rumah tangga kita, di lingkungan kita, masyarakat kita, bahkan dalam skala yang besar bangsa dan negara kita Indonesia yang tercinta ini. Yang kedua, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, posisi anak, peranan anak dalam kehidupan kita sebagai perhiasan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banunu zinatal hayatud dunya wal baqiyatus sholihah. Harta dan anak-anakmu adalah perhiasan dunia, dan yang tinggal hanyalah amal soleh. Jadi jelaskan Allah dalam ayatnya bahwa anak-anak itu termasuk bagian daripada perhiasan. Bagaimana itu perhiasan? Biasanya perhiasan itu contohnya ada jam tangan saya, ini perhiasan ini termasuk. Ya, peci ini termasuk ini perhiasan, ya. Termasuk ini jinah, perhiasan. Jadi jam tangan ini sebagai bukti dia itu perhiasan bagi saya. Apa sikap yang harus saya lakukan kepada jam tangan saya ini? Pertama, ya, perhiasan itu saya pakai. Kedua, perhiasan jam tangan ini setelah saya pakai, saya simpan dia baik-baik. Saya rawat dia baik-baik. Demikian jugalah anak kita kaum muslimin muslimat. Perhiasan anak kita ini, ya, dia ada dalam rumah tangga kita. Kita rawat, kita didik, kita berikan pengajaran, pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Karena al-bait madrasatul ula, rumah tangga itu adalah sekolah yang pertama. Makanya pendidikan itu awalnya muncul dari rumah tangga kita masing-masing. Oleh sebab itu kaum muslimin, jadikanlah anak itu memang menjadi perhiasan, tapi perhiasan yang betul-betul kita manfaatkan untuk sebaik-baiknya. Yang ketiga, anak itu posisinya bisa menjadi fitnah dalam hidup kita ini. Memang dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kamu itu adalah fitnah, kata Allah. Hartamu, anak-anakmu adalah fitnah. Apa maksud fitnah? Cobaan. Anak bisa menjadi cobaan bagi kita. Memang selalu menjadi cobaan bagi kita orang tua anak ini. Kadangkala anak ini menjadi cobaan bagi kita, menjadi penghalang bagi kita untuk beramal ibadah. Akibat sibuk mengurus anak, sibuk mengurus keluarga, sibuk mengurus keduniaan, lupa kita mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran disebutkan Allah, Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah karena kamu dihalangi oleh harta dan anak-anak kamu, lantas kamu lupa untuk mengingat Allah. Lantas kamu tidak mau puasa. Lantas kamu tidak mau sholat. Lantas kamu nggak mau haji. Lantas kamu nggak mau berbuat baik. Lantas kamu nggak berangkat ke masjid sholat Jumat. Jadi makanya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat,
Memang anak itu ada kalanya menjadi fitnah bagi kita, dan itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, anak itu bisa menjadi aduun. Apa arti aduun? Musuh. Bisa menjadi musuh anak-anak kita ini kaum muslimin muslimat. Dalam Al-Quran juga diabadikan Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna min azwajikum wa auladukum aduwwul lakum. Sesungguhnya sebahagian dari istri-istri kamu dan anak-anak kamu itu adalah aduwwul lakum, musuh bagi kamu. Fahjarukum, maka berhati-hatilah kamu, maka waspadalah kamu kaum muslimin muslimat. Anak-anak kita ini bisa menjadi musuh bagi kita. Buktinya banyak anak-anak kita yang sudah melawan. Musuh. Banyak anak-anak kita yang sudah narkoba. Musuh. Banyak anak-anak kita yang tidak mau sholat. Musuh. Banyak anak-anak kita yang gak mau puasa. Musuh itu kaum muslimin muslimat. Bahkan lebih fatal melawan kepada orang tuanya. Itulah musuh yang sebenar-benar musuh. Anak kita tapi bisa menjadi musuh. Na'udzubillahi min dzalik. Moga-moga kaum muslimin muslimat dari yang 4 macam ini, posisi yang 4 macam ini, senantiasalah kiranya anak kita mendapatkan ranking yang pertama, posisi yang pertama. Itulah tadi qurrata a'yun, penyejuk hati kita, pelipur mata kita. Kalau kita pandang anak kita, bahagia kita. Senyum kita melihat anak kita itu Bapak Ibu. Bahagia hati kita melihat anak kita itu Bapak Ibu. Kita sekolahkan dia, di sekolah dia baik, bahkan mendapat pujian dari gurunya, ranking dia, tidak pernah berbuat kejahatan, keonaran di sekolah. Senantiasalah selalu memberikan kesenangan bagi kita orang tua. Andainya begini anak-anak kita, anak yang soleh dan solehah. Kalau umpamanya dia sekolah, berapapun uang yang dimintanya pasti kita kasih. Kenapa? Karena muncul kesenangan, muncul kebahagiaan dari kita orang tua. Kebahagiaan dan kesenangan bagi kita orang tua yang punya anak ini, punya keturunan ini, bukan terletak pada sesuatu yang lain. Tapi apabila anak itu kita pandangi menyenangkan bagi kita, karena akhlaknya baik, akhlaknya mahmudah, terpuji, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya bagi kita kaum muslimin dan muslimat. Marilah kita ciptakan itu kaum muslimin dan muslimat, anak yang soleh dan solehah, supaya hidup kita bahagia di dunia, hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, sesuai dengan doa yang selalu kita sampaikan dalam penutup doa yang disebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Tuhan kami, datangkanlah kepada kami, limpahkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dalam jangka pendek, kebahagiaan di dunia ya Allah walaupun dalam jangka pendek, lebih-lebih ya Allah kebahagiaan, kebaikan dalam kehidupan jangka panjang. Itulah alam akhirat nantinya ya Allah. Wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami dan hindarkanlah kami ya Allah dari santapan api neraka. Baik kaum muslimin muslimat, inilah tausiah yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selamat berbuka, selamat menikmati hidangan kita masing-masing di rumah masing-masing. Semoga barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.